Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada malam hari ini sebelum kita bersama-sama beristirahat dalam tidur malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Nas firman Tuhan untuk kita malam hari ini dari Ratapan pasal 3 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41 yang berbunyi demikian. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di zaman sekarang ini ada banyak singkatan gaul yang sering digunakan oleh anak-anak muda. Salah satunya adalah kepo. Kepo merupakan kepanjangan dari knowing every particular object. Biasanya kata ini ditujukan pada seseorang yang serba ingin tahu. Orang yang kepo selalu penasaran tentang apapun yang terkait dengan orang lain, baik idola, rival, sahabat, maupun orang-orang yang sedang viral. Memang ada banyak orang yang suka kepo pada kehidupan orang lain, karena lebih mudah dan lebih cepat bagi kita untuk menyelidiki dan memeriksa hidup orang lain ketimbang diri kita sendiri. Kadang, karena selalu melihat kehidupan orang lain, kita tidak sadar akan kehidupan kita sendiri dan lupa untuk mengintrospeksi diri sendiri. Itu sebabnya tayangan infotainment di televisi lebih disukai daripada tayangan-tayangan yang menambah pengetahuan dan kualitas diri. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, nas firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini mengajak dan mengingatkan kita untuk lebih suka kepo pada diri sendiri ketimbang kepo pada kehidupan orang lain. Nabi Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 40 mengatakan, "Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan." Hal ini terkait dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yehuda dan kejatuhan Yerusalem. Sang Nabi mengingatkan bahwa semua itu tidak lepas dari dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan umat di hadapan Allah, sehingga penderitaan itu menjadi cara Allah untuk menyadarkan umat dan membawa umat kembali kepada Allah. Nabi Yeremia mengajak umat dan kita semua untuk menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Apakah kita selama ini sudah baik dan benar atau tidak? Apakah pikiran, perkataan, perilaku, perbuatan, dan sikap hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Atau masih banyak yang menyimpang, tidak berkenan, atau mengecewakan hati Tuhan? Dengan demikian kita dapat membuang segala noda dan segala sesuatu yang kotor yang ada dalam hidup kita dan mempertahankan apa yang baik dan benar, sehingga kita sungguh-sungguh bertobat dan berpaling kepada Allah. Terlebih jika ada banyak persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, kita perlu introspeksi diri, mengingat dan merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kemudian umat dibawa untuk mempersembahkan diri kepada Allah dalam ibadah dan penyembahan dengan hidup yang benar di hadapannya, yaitu mengangkat hati dan tangan kepadanya. Mengangkat hati berarti mengarahkan hati kita kepada Allah untuk mengimani kehadiran dan kekuasaan Allah dalam hidup kita. Artinya ada kesungguhan kita untuk percaya dan setia kepadanya, yang dimulai dari keyakinan hati yang teguh. Sedangkan mengangkat tangan adalah bagian dari ibadah yang nampak, yang melibatkan tubuh jasmani kita. Hal ini merupakan wujud dari perasaan hati yang dinyatakan dengan gerakan tubuh yang dapat dilihat oleh siapapun. Tanda bahwa kita mau tunduk menyembah, memuliakan, dan menyatakan penyerahan diri kita kepada Allah. Maka kita akan merasakan hadiratnya, kasih dan kuasanya yang dinyatakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami tunduk di hadapan-Mu
dalam kerendahan hati dan penyerahan diri kami kepadamu, seraya menyatakan syukur kami atas kasih dan setia Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami yakin atas pertolongan-Mu, apa yang kami kerjakan hari ini tidak akan sia-sia, tetapi dapat membuahkan hasil-hasil yang baik. Bapa, dalam kepenatan tubuh dan jiwa kami, saat ini kami ingin menyerahkan istirahat tidur malam kami. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Berilah kami ketenangan di dalam segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Berilah keteguhan hati di dalam segala kebimbangan dan keraguan kami. Berilah hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami memikirkan, memutuskan dan melakukan segala sesuatu yang baik bagi hidup kami. Terlebih Bapa, tolonglah kami untuk selalu dapat menyelidiki dan memeriksa hati kami, sehingga dapat menjaganya untuk selalu kudus dan suci di hadapan-Mu dengan membuang segala sesuatu yang kotor yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami pun dilayakkan di hadapan-Mu untuk mengangkat hati dan tangan kami dalam keyakinan iman yang teguh dan penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami juga ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Mereka yang merasakan kelelahan dan keputusasaan, Tuhan kuatkan. Yang berduka, bersedih, Tuhan hiburkan. Yang berjuang menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan, serta yang berjuang meraih harapan, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Diberkatilah setiap orang yang kami kasihi, yang Tuhan tempatkan ada dalam kehidupan kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, orang tua, saudara dan sahabat kami, rekan sekerja dan sepelayanan kami. Demikian pula para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pikaris, penatua dan diakon, serta para pemimpin pemerintahan kami. Jaga dan pelihara kami Bapa, supaya kami senantiasa aman dalam perlindungan-Mu. Berilah sukacita dan damai sejahtera-Mu atas hidup kami. Biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan dan semangat yang baru yang datangnya dari Tuhan. Ampuni kami Bapa akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyerahkan hidup kami senantiasa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.